Kembali lagi di channel Kertas Hitam, channel yang membahas tentang kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi, yang sudah terpecahkan, yang masih menjadi misteri, maupun kasus yang masih dalam proses investigasi. Semua kasus yang kita bahas di dalam channel ini selalu mengacu pada pemberitaan-pemberitaan di media sosial dan sosial media yang resmi dari para media. Jadi semua tidak ada yang kita kurangi, tidak ada yang kita tambahi, maupun nggak ada yang kita besar-besarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini supaya kita makin semangat bikin konten-konten tentang kasus kriminal. Kita upload video baru setiap hari Senin dan Kamis, jadi jangan lupa untuk stay tune dan nyalain loncengnya supaya mendapat notifikasi dari kita. Kali ini kita akan membahas tentang suatu kasus. Oh ya, sebelumnya, kalau teman-teman pengen request tentang kasus apa yang mau dibahas, bisa DM ke Instagram kita di bawah ini. Kali ini kita akan membahas tentang suatu kasus yang selalu viral dari tahun ke tahun karena selalu diingat-ingat sampai saat ini di Amerika, yaitu kasus tentang Tupac Shakur. Tupac Shakur merupakan seorang rapper yang sangat terkenal dan bisa dikatakan legend pada tahun 90-an, walaupun kematiannya sudah lebih dari 10 tahun, 15 tahun, tapi dia tetap diingat-ingat oleh rekan-rekannya yang pernah bekerja dengan dia. Dia adalah salah satu suara paling keras dalam musik hip-hop, kontroversial, karismatik, dan tak terduga. Namun naasnya, pada malam 7 September 1996, setelah malam yang tampak biasa di Las Vegas, kehidupan Tupac Amaru Shakur berubah selamanya. Sebuah peluru dalam gelap menutup babak hidup seorang icon. Kisahnya menjadi misteri besar yang bertahun puluhan tahun tidak terungkap. Siapa yang menembak Tupac, mengapa, dan apakah keadilan sudah ditegakkan di dalam kasus ini? Bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai selesai. Tupac Shakur lahir 1971, dikenal sebagai rapper, aktor, dan aktivis. Ia menjelma menjadi simbol perlawanan sosial dan suara komunitas kulit hitam di Amerika Serikat. Tetapi juga terjerat konflik, perseteruan dalam industri musik, dan pertemanan yang penuh dengan kontroversi, termasuk hubungannya dengan label Death Row dan Marion Suge Knight. Pada 7 September 1996, menonton pertandingan Mike Tyson versus Bruce Seldon di MGM Grand bersama Suge Knight dan rombongan Death Row. Pada malam itu, tampak hingar-bingar seperti biasa, namun tiba-tiba keheningan muncul. Di lobi MGM, sebuah perkelahian terjadi antara Tupac dan beberapa pria yang kemudian diidentifikasi sebagai anggota geng Crips, termasuk Orlando Anderson, menurut laporan koran dan polisi saat itu. Perkelahian di lobi berlangsung dengan cepat. Menurut beberapa sumber, termasuk laporan LA Times, Orlando Anderson dipukul oleh anggota rombongan Tupac. Anderson kemudian menegaskan di kemudian hari bahwa ia tidak terlibat dalam penembakan. Namun, insiden itu dianggap sebagai sebuah pemicu yang mengarah pada serangan pada malam itu. Beberapa jam setelah perkelahian, sekitar pukul 11 malam, Tupac dan Suge Knight meninggalkan MGM Grand. Mereka berkendara dalam konvoi. Sebuah sedan hitam mengikuti ketika rombongan berhenti di lampu merah di persimpangan Flamingo dan Koval. Sebuah mobil melaju mendekat. Lalu, hujan peluru ke mobil Tupac. Tupac terkena 4 tembakan, 2 di dada, 1 di lengan, dan 1 di paha. Suge Knight hanya terluka ringan. Kemudian Tupac dilarikan ke rumah sakit University Medical Center. Selama 6 hari dia berjuang dengan sakitnya. Publik menunggu kabar. Pada tanggal 13 September 1996, Tupac meninggal dunia akibat luka-luka tembak yang dideritanya. Dunia musik terpukul, usia baru 25 tahun, terlalu muda, dan jawaban atas siapa yang menembak tetap belum jelas hingga saat ini. Kasus penembakan itu menjadi salah satu investigasi kriminal yang paling disorot oleh media, namun juga penuh jalan buntu. Las Vegas Metropolitan Police melakukan penyelidikan, namun bukti fisik dan saksi sulit menghasilkan penangkapan. Beberapa teori bermunculan antara balas dendam geng, keterikatan perseteruan East Coast dan West Coast. Jadi di dalam dunia rapper itu, East Coast itu pesisir timur dari Amerika dan West Coast itu pesisir barat dari Amerika, kerap bersaing dalam dunia musik. Rapper sering ngedis satu sama lain dan memang sering diasosiasikan dengan hal-hal yang berbau seperti itu, negatif dan lain-lain.
Kematian Notorious B.I.G. di tahun-tahun setelahnya juga menambah daftar teori konspirasi yang menyelimuti kasus ini. Terlebih lagi, salah satu nama yang sering disebut yaitu Orlando Anderson diduga terlibat di dalamnya. Namun, ia tidak pernah didakwa dan kemudian dia tewas dalam baku tembak di kejadian yang lain pada tahun 1998 dalam kasus perseteruan antar kelompok. Walau lama tak ada penangkapan, kasus tak pernah terdengar dan benar-benar dingin. Beberapa tahun terakhir muncul perkembangan yang cukup signifikan. Duane KVD Davis yang selama bertahun-tahun diwawancarai dan kadang mengaku "aku terlibat" menjadi fokus penyelidikan yang baru. Pada 29 September 2023, Davis ditangkap di sebuah grand jury, mengeluarkan dakwaan pembunuhan tingkat pertama terkait penembakan Tupac. Tuduhan menuduh Davis memberikan senjata kepada Orlando Anderson yang menembak. Penangkapan ini merupakan langkah yang paling signifikan sejak malam 1996. Meskipun ada dakwaan pada tahun 2023, tetap masih banyak pertanyaan yang menggantung. Motif pasti siapa yang memerintahkan dan detail peran setiap individu masih diperdebatkan juga. Investigasi polisi pada 1996 dikritik karena kurangnya koordinasi antar yurisdiksi dan kerasnya lingkungan geng waktu itu. Informasi saksi juga berubah-ubah dan beberapa tokoh kunci sudah meninggal atau enggan bicara. Kasus ini menyingkap pula kompleksitas antar budaya musik, kekerasan geng, dan politik industri rekaman pada era itu. Tupac Shakur tidak hanya menjadi headline karena kematiannya. Ia tetap hidup lewat musik, tulisan, dan pengaruhnya yang tak pernah terhapus di dunia industri musik. Kasus pembunuhannya menjadi pengingat pahit betapa cepatnya bintang yang bersinar menjadi padam, dan betapa rumitnya mencari kebenaran di persimpangan kasus kekerasan, bisnis, dan politik budaya yang begitu ketat dan keras di zaman itu. Entah bagaimana akhirnya hukum menuntaskan kasus ini, warisan Tupac tetap menjadi peringatan sekaligus inspirasi bagi generasi saat ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita makin semangat untuk bikin video-video tentang kasus kriminal. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah tentang bagaimana menurut kamu kasus ini dan kira-kira apa sih motif dibalik penembakan bintang besar Tupac pada tahun 1996 itu. Kalau teman-teman pengen request tentang kasus apa yang mau kita bahas, bisa DM ke Instagram kita di bawah ini. Tetap pantengin channel kita karena kita selalu upload video-video baru setiap hari Senin dan Kamis. Thank you for watching.